Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyiapkan waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Kejadian 33 ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, lalu memeluk dia dan merangkul lehernya serta mencium dia, dan mereka menangis. Saudara, pernahkah kita mendengar peribahasa, siapa menabur angin akan menuai badai? Artinya orang yang berbuat jahat akan menerima akibat yang lebih besar dari perbuatannya itu. Itulah yang dialami Yakub ketika berjumpa dengan Esau. Yakub sadar dengan siapa ia berhadapan saat ini, yakni Esau yang merupakan saudaranya. Esau pernah ditipunya. Yakub menduga dan berpikir Esau akan marah dan membunuh dia jika bertemu dengannya. Perbuatan curangnya ketika ia mencuri hak sulung dan berkat Esau masih menghantuinya. Ketakutan akan perbuatannya itu terus menerornya. Apalagi saat ia melihat Esau datang dengan iringan 400 tentara sebagaimana di ayat yang pertama. Hal itu tentu membuat Yakub kalut, dan hal itu terlihat dengan cara Yakub menempatkan budak dan anak-anak di muka sementara ia berjalan di belakang bersama istri dan anak-anaknya. Bahkan Alkitab mencatatkan Yakub bersujud 7 kali saat menghampiri Esau sebagaimana di ayat yang ketiga untuk merendahkan diri. Namun saudara, Esau bukannya marah dan membunuh Yakub, melainkan Esau memeluk dan mencium adiknya sambil menangis. Saudara, rekonsiliasi dan perdamaian itu terjadi di antara mereka. Rekonsiliasi itu terjadi ketika kedua belah pihak mau merendahkan diri, saling memaafkan, mengakui kesalahan, serta melepaskan pengampunan. Yakub yang tahu akan kesalahannya merendahkan dirinya dan datang kepada Esau. Sementara Esau punya banyak alasan untuk boleh membenci Yakub. Dia pernah ditipu dan dirugikan. Tetapi ketika mereka bertemu, Esau tidak memilih membalas dendam. Ia memilih kasih. Pelukannya adalah simbol pengampunan yang tulus yang mengalahkan luka masa lalu. Dari mana kadang kita berpikir luka kita terlalu dalam dan sulit memaafkan orang yang melukai kita. Tetapi Tuhan bisa melembutkan hati yang keras sekalipun. Dalam berelasi, kita tentu pernah bertengkar, berselisih paham dengan sesama. Dalam konflik itu bisa saja ada yang tersinggung, kecewa, dan sakit hati. Nah, jika dibiarkan, perasaan itu bisa berubah menjadi dendam. Namun saudara, awal dari pemulihan relasi adalah niat dan keberanian kita untuk boleh mulai merendahkan diri. Sebagaimana Yesus Kristus, ia datang menghampiri kita yang dahulu adalah seteru Allah. Kita yang senantiasa hidup dalam pemberontakan kepada Allah, kita yang senantiasa hidup dalam hawa nafsu dan dosa, bahkan kita berpaling dari Allah. Namun kasih Tuhan melalui Yesus Kristus datang menghampiri saudara dan saya. Yesus datang memeluk kita, bahkan kasih-Nya dibuktikan sampai ia mati di kayu salib untuk menggantikan engkau dan saya. Melalui Yesus Kristus, relasi kita dengan Allah dipulihkan. Melalui Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kolose 1 ayat 20 berkata, oleh Dialah Yesus Kristus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Karbat dalam bukunya Church Dogmatic berkata, rekonsiliasi adalah inti dari Injil. Dalam Yesus Kristus, Allah telah masuk ke dalam kumpulan manusia berdosa untuk menggantikan posisi kita dan membawa kita kembali dalam persekutuan dengannya. Tuhan mau setiap kita hidup dalam terang dan menjadi garam bagi banyak orang. Oleh karena itu, Ia mau kita hidup berdamai dengan semua orang. Karena Yesus Kristus telah terlebih dahulu memberi teladan bagi kita. Bahkan Allah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. 2 Korintus 5 ayat 18-19. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ada Yakub dalam hidupmu, yakni seseorang yang perlu kamu ampuni? Atau kita adalah Yakub yang perlu mengambil langkah pertama untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti? Apakah saudara dan saya mau melakukan itu? Apakah kita bersedia membuka hati untuk berekonsiliasi dan membiarkan Tuhan memulihkan hubungan yang rusak?
Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa melalui Yesus Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah. Allah mau berrekonsiliasi dengan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dengan semua orang. Amin.